misalnya James Bond tuh kalau di Indonesia laku banget Oh gitu. iya benar. Terus ada Jason Bourne, Iya. ada macem-macem. Dan kita pengen bisa menyajikan kira-kira pengalaman menonton yang sama tapi dengan pendekatan yang lokal gitu. Soalnya sebelumnya pas MLS gue minta casting kan, enggak gue casting dong jadi Raden Saleh. Enggak ada Raden Saleh. Sebelum gue operasi gue bilang sama bini gue, kayak gue udah selesai deh, gue udah nggak bisa gapai mimpi gue lagi untuk dapat film action, bahkan gue syuting lagi gue udah nggak bisa. Dan then gue sembuh, terus gue bilang sama ADS, cita-cita gue tuh pengen punya film kayak action. Dan ternyata yang gue dapetin skripnya itu kayak Gokil. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast. Hari ini akan ada eksklusif interview bersama para cast yang sedang meracik 13 bom di Jakarta. Juli kita ada Oppenheimer, tahun ini ditutup dengan film tentang bom juga. Please welcome Mas Angga Dimas Sasongko dan para cast dari 13 bom di Jakarta. Ada Ardito, Rio Dewanto, Lutesia, Ciko Kurniawan, dan Bang Bimo. Gimana jadi duta FFI, Ciko? Udah kelar. Udah kelar ya? Udah kelar ya. Oke. Mas Angga dulu deh Mas, ini kan emang nggak banyak ya waktunya ya, karena emang udah terakhir juga gitu. Sebenarnya comes up ide dari mana Mas Angga? 13 bom di Jakarta itu awalnya kayak gimana Mas Angga? Sebenarnya kalau dari proyeknya sendiri diinisiasi karena setelah mencuri Raden Saleh dan kemudian ngasih napas bentar sama skill production di Jalan yang Jauh-Jauh Lupa Pulang, kita memang pengen nyari satu project yang bisa follow up apa yang udah kita lakukan di Mencuri Raden Saleh dengan progres yang mungkin secara skala lebih besar. Awalnya dari situ. Lalu kemudian muncul ide karena kita mulai nge-clipping beberapa peristiwa-peristiwa terorisme. Karena waktu itu memang pengen bikin film yang genrenya espionage. Kalau genrenya espionage, waktu itu kita memang spesifik, kita pengen kasusnya tuh kasus terorisme gitu. Ada satu peristiwa di Tangerang Selatan di tahun 2015 yang kemudian dari peristiwa itu dijadi inspirasi gitu. Kita mulai riset peristiwanya dan kemudian dapat grand picture-nya, habis itu mulai membuat versi fiksinya dari peristiwa tersebut. Lalu kemudian muncul ide 13 tuh dari produsernya, dari Tovan ngerasa bahwa 13 tuh sebenarnya rebirth gitu. Jadi apa yang mau dilakukan oleh terorisme ini sebenarnya reset, the great reset gitu. Jadi kenapa 13? Gitu sih. Kan heist udah, terus superhero juga udah, terus sekarang Pendekar. genre yang pendekar ya udah. Terus ditutup di tahun ini dengan yang biasanya kita sebutnya action yang lebih eksplosif lah ya, karena 13 bom di Jakarta jadi judulnya. Espionage ya. Itu kalau Mas Angga mempertimbangkan proyek selanjutnya seperti apa sih Mas? Apakah emang pengen eksplorasi genre yang jauh dari sebelumnya, dari proyek terakhirnya, atau ada pertimbangan lain untuk memproduksi sebuah genre baru? Sebenarnya pengen selalu punya progres dalam eksplorasi cerita, itu dulu tuh yang paling penting. Kemudian eksplorasi cerita ini punya impact apa sih, atau misalnya konsekuensinya apa gitu. Dan misalnya setelah heist, kami pengen nyoba sesuatu yang mungkin jarang dialami oleh penonton Indonesia di bioskop saat menonton film Indonesia, yaitu espionage. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru untuk penonton Indonesia karena mereka biasa nonton film-film ini dari luar negeri, kayak misalnya James Bond tuh kalau di Indonesia laku banget gitu. Oh iya benar. Terus ada Jason Bourne, ada macam-macam. Dan kita pengen bisa menyajikan kira-kira pengalaman menonton yang sama tapi dengan pendekatan yang lokal gitu. Oke, pendekatan yang lokal ya. Tadi baru nonton trailernya aja udah, wow, itu satu set lokasinya aja itu beneran di bom ya Mas ya? Beneran ada bomnya itu ya di situ ya? Di TikTok tuh, itu mobil beneran tuh mobilnya? Ini kita punya 3 mobil kayak gini. 3 mobil kayak gini nih, percetakan uang negara? Iya. Waduh. Satu udah hancur. Oke, kita ke case sekarang Lutesia, Ute.
Ute, ini project kesekian sama Mas Angga lagi dan akhirnya Proyek kedua. kedua ya? Ya Ali Topan anggap aja lah. Iya kan, udah. Ali Topan juga Sebagai produser. sama Biar kesebut, biar nanti Februari. Ya. sama Nicole kan. Yes. Terus di 13 Bom di Jakarta karakternya boleh ceritain nggak Ute? Ini sebagai siapa dan perannya di sini seperti apa? Oke, di sini gue berperan sebagai Agnes. Agnes ini tunangannya William yang diperankan oleh Ardhito. Oke. Jadi kalau misalnya di film ini kita memiliki 3 point of view. Ada bagian point of view dari terorisnya sendiri, dari Arok. Ada point of view dari kita yang warga sipil, gue, Ardhito sama Ciko, sama satu lagi Badan Kontra Terorisme gitu. Jadi kita lebih ke warga sipilnya gitu. Di sini gue berperan sebagai Agnes, dia tunangannya William. Dia itu karakteristiknya cukup impulsif, dia anaknya nekatan dan bisa dibilang gue mewakili para penonton yang lumayan clueless gitu. Jadi gue kayak keseret aja, gue nggak tahu kenapa gue bisa ada di sini, tapi gue bertanya terus kayak ada apa sih gitu. Oke, Dan jadi karakternya yang ngedevelop dia sendiri. oh ya, serius? Berdiskusi sama Mas Angga, diskusi sama Mas Angga juga. Oke, Menciptakan karakter. jadi kayak mewakili para penonton yang bingung ini sebenarnya terjadi apa sih? Iya, Iya, benar-benar. Gue paham. Oke, Agnes ya namanya berarti ya. Agnes, ya. Oke, kalau Bang Rio di sini sebagai apa? Arok ya? Arok. Ya. Arok. Ini kalau nggak salah teroris ya, Arok ya? Salah kayaknya. Kan kalau nggak salah. Iya nggak sih? Ya. Tadi kan di trailernya udah kelihatan kan? Iya teroris. Iya. Oke. Gimana Mas Rio Dewanto untuk memerankan seorang teroris tuh? Treatmentnya seperti apa? Dan ini kan pengalaman baru juga kan buat seorang Rio Dewanto gitu memerankan seorang teroris. Pengalaman baru dan tapi sebelumnya kita bikin disclaimer dulu bahwa kita meskipun kayak gue memerankan teroris dan Kisinema membuat film ini, kita sama sekali tidak mendukung terorisme. Betul. Oke. Betul. Tantangan baru pastinya dan ini nggak pernah gue bayangin sebelumnya dengan postur dan look gue yang mata kecil, gue look Chinese, sebelumnya gue main sama Angga di film Filosofi Kopi juga sebagai dan banyak peran yang gue mainkan ya agak nggak kebayang aja bahwa oh gue akan menjadi teroris gitu. Terus tiba-tiba pas Angga menawarkan project ini, kesan pertama yang ketika gue baca, gue kayak ini si anjing gimana bikinnya? Ini gimana? First impressionnya langsung itu tuh yang keluar ya? Iya kayak ini budgetnya berapa? Terus kayak bikinnya gimana ya? Kayak eksekusinya gitu. Oke. Terus pas gue ngejalanin persiapannya dan soalnya sebelumnya pas MRS gue minta casting kan, enggak gue casting dong jadi Raden Saleh. Enggak ada Raden Saleh. Terus gue nonton iya sih enggak ada. Ya. Lu kalau belajar sejarah juga Raden Saleh keturunan Arab, nggak keturunan Cina. Iya sih, memang. Itu mencuri lukisannya doang nih, mohon maaf nih. Gak ada Raden Salehnya Iya Pak. kan nggak tahu. Nah terus sebenarnya. tapi sebagai seorang teroris kan pasti kan ada ya pas lagi reading atau segala macam itu referensinya dari mana Bang Rio? Untuk membayangkan kalau nantinya gue akan jadi teroris gitu. Nah di sini lu kayak lu nggak apa-apa disebut itu. Marcos. Yoi. Pertama kali memang Angga nunjukin interviewnya Subkomandante Marcos, dia tuh ke Pala Zapatista di Meksiko. Oke, T. Marcos sorry. Jadi ada Subkomandante Marcos. Jadi ada sekelompok insurgency gitu di selatan Meksiko di Chiapas. Wow, seru nih. Terus Mas? Nama kelompoknya Zapatista. Oke. Lalu kemudian dia punya satu pemimpin karismatik yang dimana untuk membangkitkan semangat dia tuh pakai puisi sama nulis. Namanya Subkomandante Marcos. Dan itu yang dari awal bahkan skripnya belum jadi gue udah bilang sama Rio, yuk nih gue pengen bikin karakternya nih kayak Subkomandante Marcos gitu. Dan tantangannya ketika pertama dibilang sama gitu sama Mas Angga pas ngeliat gimana? Gua pelajarin itu dan ternyata band yang gue suka dari SMP, Rage Against the Machine tuh, Zack de la Rocha tuh bener-bener salah satu inspirasi untuk bikin albumnya dia tuh si Subkomandante Marcos. Kalau lo lihat ada interview kok di website RATM gitu. Pantes ya itu satu album isinya marah-marah semua tuh. Iya. RATM. Yeah. Oke, kita ke belakang sebentar. Ardhito Pramono sebagai William tadi ya. Oke, sebagai William tunangannya Agnes. Oke. Ini project kedua berarti ya sama Mas Angga? Ketiga ya? Ketiga ya? Sebelum bahas tentang karakternya, gue mau tahu dong dari Ardhito Pramono kalau dibesut sama Mas Angga tuh rasanya gimana sih? Dia apa? Dibesut sama Mas Angga gitu. Disutradarain sama Mas Angga tuh rasanya gimana sih?
Gue penasaran doang nih. Yang yang menjerumuskan gue ke dunia perfilman gitu ya. Iya betul. Itu adalah Mas Aga Dwi Mas Sasongko ya. Dari NKCTHI gitu yang tadinya cuma pengen emang karena Taufan teman lama gitu ya, produser dari 13 Bom. Tadi mau ngambil lagu doang gitu, tapi kayak mau casting nggak gitu, boleh deh gitu. Terus ternyata dapet sosok Kale gitu kan. Iya. Dan akhirnya sekarang menjadi sosok William yang berbeda banget gitu. Dari Kale yang soft boy ya. Iya. Bukan yang lain ya, soft boy ya dia. Menjadi sosok William yang soft boy juga sih. Tapi beda gitu, maksudnya di sini William itu adalah seorang IT programmer yang juga punya tunangan, Agnes, punya kedengeran ada ngomongin. Pakai mikrofon ya. Dan juga punya tanggung jawab bersama Oscar karena kita ngebangun sebuah startup company yang bergerak di bidang wartawan digital. Dan akhirnya banyak banget gitu tantangannya dan di direct sama Mas Angga sih menurut gue the best yang pernah gue alamin gitu karena The best karena gue doang kayaknya. ada satu orang lagi, oke. ada orang lagi satu. Karena kayak Terus toh. jadi kalau misalnya Mas Angga tuh selalu ngebebasin gitu kayak lo mau gue kayak gini aja kali ya gitu. Terus ya udah ya emang terserah lo gitu. Tapi kadang-kadang gue juga terinspirasi dari dia gitu. Kalau pas kita rehearse dia mencoba ngeliat gitu. Nah toh lo bisa kayak gini toh. Oh iya jadi kayak gue mendapatkan visi yang ada di kepala dia, kepala Mas Angga. Jadi gue bisa oh iya emang enakan kayak gini nih gitu. Dari cara bicara, pemotongan kata gitu. Gue jadi kayak oh iya gue mengerti apa yang ada di kepala lo. Oke akan gue translate di sosok William. Gitu. Oke. Berarti di sini William itu sebagai soft boy juga, toh? Atau bisa dibilang bertolak belakang sama Kale? Sama ya? Bertolak belakang sih. Bertolak belakang ya berarti ya. Nah ini pertanyaannya buat Mas Angga nih. Mas Angga pertama kali ngeliat Ardhito sebagai musisi terus dijerumusin ke film. Apakah melihat sesuatu yang ini cocok nih jadi karakter soft boy gue nih di film Kale? Gimana Mas ceritanya Mas pertama kali Mas? Boleh dong gue mau denger Mas. Aku denger cerita. Sebelum nanti kita ke Ciko ya. Ardhito dulu. Jadi berat pertanyaannya jadi Ini Kale apa William? Kale dulu. Kalau Kale ya waktu itu ngobrol, ketemu, terus abis itu sebenarnya yang nyaranin Ardhito pertama kali itu Anggia. Oke. Waktu itu kan dia produsernya NKCTHI. Terus abis itu Ardhito diundang ke kantor, terus ketemu berempat gitu ya waktu itu ya. Terus abis itu Ardhito screen test. Ya, gue nggak bisa bilang gimana dan apa, tapi gue punya feeling aja kalau setiap lihat screen test, oh nih orang bisa, sama oh nih orang nggak bisa. Dan sering kali itu cuman kayak split second gitu, kayak oh nih orang bisa, nih orang nggak bisa. Gue nggak pernah nonton screen test itu whole, gue biasanya nonton cuma 30 detik, 20 detik pertama. Gue bilang, oh gue bisa nih kerja sama dia. Karena buat gue screen test tuh nggak menggambarkan apapun. Yang biasa gue incer dari sebuah screen test adalah gue tahu gue bisa kerja sama dia. Gue tahu gue bisa ngapain sama orang ini gitu. Udah, abis itu jalan. Seringkali malah gue screen testnya nggak gue tonton, cuman buat supaya kerasa prosesnya formalitas bener aja. Ya. Tapi udah punya insting itu berarti dari awal memang cara Mas Angga buat nge-trip. Nah itu sesuatu yang selalu orang tanya tapi gue nggak pernah tahu. Gue nggak bisa mengartikulasikan gimana caranya. Itu insting aja sih. Oke. Sekarang kita ke duta FFV kita, Ciko Kurniawan. Oh sudah kelar ya, mohon maaf. Sekarang Ciko Kurniawan bermain di film action yang kan lu udah pernah gue nonton film lu yang lu jadi gay juga.
Terus eksplorasi karakter lu juga udah banyak banget yang sekarang bisa dibilang the new rising star ya, Rizka Kurniawan. Udah star ya? Udah star ya? Udah star. Oh, udah star, oke. Udah star. Udah Kurang jadi star. brand ambassador abis itu. Oke. Biar kayak Chico Jericho. Oke. Nah, Di bio-nya bedanya itu ada. doang tuh sama Chico Jericho. Piala citranya udah ada sama-sama Chico ya kan. Brand ambasadornya juga belum ada. Di bio Instagram bisa lah ya. Ntar ya. Oke. Gimana rasanya memerankan karakter lu sebagai apa sih di sini? Jadi Ciko? karakter gue sebagai Oscar. Oscar itu yang mendirikan startup ini barengan sama William. Orangnya cukup punya pemikiran yang analitis. Dia juga solutif orangnya. Suka ngambil keputusan tanpa komunikasi dulu sama beliau kebetulan. Tapi ya risk taker lah. Oke. Gitu. Tapi sama-sama pakai kacamata berarti ada hubungannya sama hacker atau enggak? Gue percaya kacamata tuh karena kalau orang kebanyakan ngeliat komputer, otomatis lama-lama jadi blur. Oke, betul. Iya juga sih. Kayak Iya, gitu. bener-bener. Nggak, maksudnya bukan gara-gara gue jadi apa ya, seseorang yang nerd gitu. Terus jadinya pakai kacamata gitu. Oke. Maksud jadi blur ya. Iya. Cuman Oscar ini development karakter dari lu sendiri gimana, Ciko? Awal dapat first impression baca skenario-nya dari pas reading. Overwhelmed. Bukan. Pas gue pertama dikasih, gue kebetulan meeting gitu sama Aaron pada saat itu, terus kayak ini bikinnya gimana ya? Enggak, soalnya banyak banget kan. Maksudnya gue nanya di mainnya apa aja emang, skill setnya apa aja gitu. Terus gini. Buset gitu. Tapi kebetulan kan kalau misalnya kita sebagai pemain, gue nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau gue ada director inceran. Oke. Terus. Director inceran, checklist lah. Oh yaudah yuk mau gitu. Dan ternyata kebetulan gue mau nyampein ini lagi berulang-ulang karena ini sesuatu yang pantas gue untuk sampaikan. Demand-nya kan tinggi banget ya. Betul. Tapi teman-teman dari Visinema ngasih fasilitas juga yang kalau kata Bang Bimo 1:1 gitu. Maksudnya demand-nya tinggi, fasilitasnya juga lengkap gitu. Prep yang panjang. Workshop yang banyak, gue ada workshop hacking sama workshop buat ngenalin mata uang digital itu apa, yang sementara gue gak ngerti sama sekali. Mas Angga tuh ngasih satu buku isinya terminologi sama artinya tuh apa. Ngerti itu loh. Si ngerti banget tuh, gak ngerti sama sekali, jadi kayak gitu sih intinya. Dan, Jadi berusaha ngerti, kita berdua yang berusaha ngerti. jadi kayak apaan sih ini Tok? Iya saling. Apaan ya? Nanya ke Mas Angga. Iya, Nanyanya juga segen ya? Iya. Oke, kita langsung ke Bang Bimo. Bang, sebelum kita ngebahas tentang karakternya, ini syutingnya pas Bang Bimo lagi, ini gak sih pas zaman-zaman Bang Bimo lagi sempat sakit back pain ya? Oh, waktu itu gue beres setelah ya? operasi leher. Beres operasi leher ya? Itu setelah apa sebelum mas syuting Makanya ini? waktu itu sebelum syuting. Jadi 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum reading, itu adalah seminggu setelah gue operasi. Makanya gue bilang project ini buat gue pribadi project faith. Karena gue dapet telepon dari ADS, lo mau gak main film action, peran lo gue udah gak denger lagi tuh kayak, mau! Karena buat gue, buat bisa dapetin kesempatan hidup kedua aja itu udah miracle. Derajat miracle-nya akan nambah lagi ketika gue sembuh, comeback, dapet film action. Yang load-nya di action gitu. Dan ya udah, maksud gue gak ada alasan buat gue. Karakternya? Bisa dikasih tahu ke audiens? Karakternya gue adalah seorang direktur kontra terorisme dan banyak bertugas di lapangan, jadi segala keputusan-keputusan gue mikro makro itu akan berhubungan sama nyawa orang banyak di film ini. Oke, tapi ketika kita ngebahas tentang film yang eksplosif gitu, yang kayak 13 Bom di Jakarta ini, pastinya kan ada ekspektasi nih awal baca skenarionya nih Bang Bimo. Pertama kali baca inget nggak karakternya itu ngebayanginnya kayak siapa? Ada reference nggak karakter-karakter luar Hollywood? Mungkin Jason Bourne tadi yang Mas Angga bilang, ada nggak? Bayangin nggak? Gue suka banget sama, kalau gue suka banget sama Extraction-nya Chris Hemsworth. Oke. Gue suka banget, tapi karakternya nggak 1:1. Maksudnya situasinya juga berbeda. Cuman gue suka banget. Gue tuh pernah bilang sebelum gue operasi, gue bilang sama bini gue, kayak gue udah selesai deh, gue udah nggak bisa gapai mimpi gue lagi untuk dapat film action, bahkan gue syuting lagi gue udah nggak bisa. Dan gue sembuh, terus gue bilang sama ADS,
cita-cita gue tuh pengen punya film kayak Extraction. Dan ternyata yang gue dapetin skripnya itu kayak Gokil. ada momen banget. Oke deh, terima kasih banyak ya para Kes dan juga Thank you. Pak Angga Dwi Mas Sasongko, Bang Rio, Ciko, Bang Bimo, Lutesha, Mas Angga sama Ardito. Semoga Project 13 Bom di Jakarta menjadi project penutup yang luar biasa dan sukses. Berjuta-juta penonton. Dan terakhir Mas Angga boleh, kenapa yang nonton podcast ini harus menonton 13 Bom di Jakarta? 13 Bom di Jakarta itu kita bikin dengan rasa percaya diri bahwa kita bisa semua yang ada di sini dan teman-teman yang ada di belakang layar bisa menyajikan sesuatu yang imersif, sesuatu yang baru dan seru untuk akhir tahun teman-teman semua di bioskop. Dan semoga setelah keluar dari bioskop kita bisa percaya kalau perfilman Indonesia itu sebenarnya nggak ada batasnya. Betul. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan Nandika pamit, para cast and crew juga pamit. Sampai bertemu di 28 Desember 2023. 13 Bom di Jakarta. Bye-bye. Bye-bye.